Ya, topik PHP yang ke-12 yaitu hit counter dan buku tamu. Nah, topik hari ini itu ada dua topik program, yaitu nanti kita akan membuat yang pertama adalah program hit counter, yang kedua adalah program buku tamu. Nah, apa yang dimaksud dengan hit counter atau program hit counter? Program hit counter atau biasa juga nanti akan kalian kenal dengan nama visitor counter. Ini merupakan program yang berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai pencatatan jumlah pengunjung website. Nah, biasanya hit counter ini untuk mengetahui seberapa banyak pengunjung website terhadap suatu website tertentu. Nah, tentu dengan data tersebut atau informasi tersebut, si pemilik website bisa tahu apakah websitenya itu banyak dikunjungi karena manfaatnya atau memang belum pernah sama sekali orang datang mengunjungi. Nah, program hit counter ini atau visitor counter inilah yang akan memberikan informasi tersebut. Nah, yang kedua adalah program buku tamu. Program buku tamu ini merupakan program yang disediakan pemilik website sebagai media bagi pengunjung untuk memberikan masukan atau saran secara langsung lewat pengisian data. Pengisian data ini selanjutnya akan digunakan untuk melakukan suatu kebijakan. Ya, kita tahu tentu yang menghubungkan antara pemilik website dan pengunjung website itu adalah ya website itu sendiri. Namun agar ada media timbal balik atau feedback yang bisa langsung diterima oleh si pemilik website dari si pengunjung website, maka disediakan suatu media yaitu buku tamu. Nah, di buku tamu tersebut nanti si pengunjung website bisa memberikan masukan, tentu dengan mengetikkan beberapa kalimat atau kata yang ada pada pengisian buku tamu. Nah, itulah fungsi dari buku tamu. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana algoritma dan program. Yang pertama kita akan membuat program hit counter. Maka di sini sudah ada algoritmanya. Kita akan merancang database dan tabel dengan nama databasenya itu adalah counter, nama tabelnya adalah visitor, lalu ada fieldnya hanya satu saja, nama fieldnya adalah data dengan tipe datanya itu adalah integer dengan length sebanyak 11. Ya, langsung aja kita praktekkan. Kita bukalah aplikasi yang berhubungan dengan PHP. Tentu ada web server, kita gunakan Apache, lalu aktifkan juga database-nya untuk PHP MyAdmin. Maka kalau sudah diaktifkan, kita buka web browser, ketikkan localhost PHP MyAdmin. Nah, yang pertama kita akan buat database-nya. Nama database-nya itu adalah counter, tabelnya visitor. Oke, kita buat counter database-nya, lalu kita masuk ke tabelnya. Nama tabelnya adalah visitor, dimana fieldnya hanya satu. Lalu klik go. Nah, fieldnya itu adalah data, tipe datanya integer, lengthnya kita buat sebanyak 11. Lalu kita klik tombol save. Oke, itu dia langkahnya. Yang kedua, isi data atau record ke dalam tabel visitor dengan value itu 0. Kita kasih nilainya adalah 0. Maka kita kembali ke PHP MyAdmin, klik saja tombol insert, lalu nilainya adalah 0, kita isi, lalu klik tombol go. Ya, nilai awalnya 0, jangan kosong. Oke, berikutnya sehingga tabel visitor akan berisikan data sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat. Nah, seperti ini dia edit delete data 0. Nah, kalau kita lihat dia bagaimana caranya, klik aja tombol browse. Oke, maka dia akan menampilkan datanya. Datanya 0, nilainya 0, bukan kosong. Setelah itu buat file baru PHP, simpan dengan nama counter.php. Ini hanya contoh, terserah nanti kalian buat nama filenya apa. Lalu jangan lupa simpan pada direktori web server. Oke, maka
Berikutnya lalu ketikkan kode program PHP berikut melalui web editor pada tampilan kode. Singkat saja dia memang. Maka kita bukalah Dreamweaver. Oke, buka PHP. Ya, file baru. Jangan lupa kita simpan namanya adalah counter. Ctrl S. Kita kasih namanya adalah counter.php. Ya. Lalu kita aktif di tab kode. Ini kita hapus, masukkan tag PHP-nya. Lalu kita lihatlah kembali bahannya. Ini kode programnya sudah ada. Nah, kita ketikkan saja session start. Nah, maka kita ketikkanlah kode programnya session start, session underscore start, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu ada MySQL Connect dan select DB. MySQL Connect, ya, buka kurung, titik ganda seperti biasa ya, kurung, titik koma, lalu MySQL select DB. Database kita tadi adalah namanya counter, titik koma. Lalu kita masuk ke pengujian. Nanti saya jelaskan apa masuk pengujiannya ini. Nanti kita jalankan dulu. If buka kurung, ya, if buka kurung not, ini simbol not ya. If buka kurung ada simbol not session underscore is register. Session underscore is register ya. Nah, kalau dia sudah berubah warna biru berarti sudah benar. Lalu buka kurung, yaitu counter, tutup kurung, kembali 2 kali. Ya, seperti di bahan kita ikuti saja. Lalu enter, buka kurung kurawal. Nah, lalu kita ketikkan lagi, kita kasih dia variabel baru string visit sama dengan session ID. String visit sama dengan session underscore ID, titik koma. Ya. Lalu session underscore register counter. Session underscore register, buka kurung, counter, titik koma. Lalu MySQL query update visitor. MySQL query, buka kurung, ganda, update. Nama tabel kita tadi adalah visitor, set, nama filenya adalah data sama dengan data tambah 1. Tutup petik ganda, tutup kurung, titik koma. Ya, update visitor, set data sama dengan data tambah 1. Lalu tutup kurung kurawal. Setelah itu kita tutup tag PHP. Maka kita masuk ke bagian HTML. Ketikkan aja HTML. Oke. Setelah itu body, tutup. Lalu kita kasih dia headingnya itu adalah heading 2, line-nya center. H2, line-nya to center. Lalu tutup. Lalu kita kasih dia di situ keterangannya adalah jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung. Titik 2. Setelah itu kita buka lagi tag PHP. Buka tag PHP. Enter. Maka kita masukkan lagi kode program PHP-nya. Kita deklarasikan variabel baru string result sama dengan MySQL query select bintang from visitor. String result sama dengan MySQL query. Kita ambil query-nya, SQL-nya select bintang from, nama tabelnya adalah visitor. Titik ganda, titik koma. Lalu kita deklarasikan lagi string row. String row sama dengan MySQL fetch a sock. Ya, buka kurung, kita panggil dari si string result. Tutup kurung, titik koma. Ya, string row sudah. Lalu kita tampilkan echo string row
string row, buka kurung siku, petik tunggal, kita panggil nama filenya adalah data. Hijau, string row, buka kurung siku, data. Lalu kita tutuplah MySQL, close. Oke, titik koma. Oke, kalau sudah tutup tag PHP, lalu tutup heading 2, biar dia sampai heading 2, lalu tutup dia centernya biar dia pas di tengah, center. Setelah itu kita tutuplah body dan HTML. Body, tutup lagi HTML, HTML. Ctrl S jangan lupa, kembalikan. Nah, bisa kita lihat hanya begini saja programnya, ya. Kita lihat program sudah selesai, counter. Nah, kita ikuti lagi langkah selanjutnya apa algoritmanya. Setelah kita ketikkan program, kita diminta untuk buka web browser, lalu kita jalankanlah counter.php. Oke, ini sudah ada. Kita tutup, buka lagi tab baru, kita buat localhost, namanya tadi adalah counter.php, kita enter. Maka lihat jumlah pengunjungnya masih 0. Ya, jumlah pengunjungnya masih 0. Oke. Nah, bagaimana supaya dia bertambah? Supaya dia bertambah, di sini ada keterangan, ya. Jumlah pengunjung. Oke, kita coba tutup dulu browser kita. Nah, ini kita tutup, close. Ya. Ya, kita close saja. Karena kita menggunakan session, nanti saya terangkan apa maksud session tadi. Kita buka lagi browser yang baru. Oke. Setelah itu kita jalankan lagi. Iya, kita panggil yang si counter tadi, file counter. Localhost counter.php, kita enter. Lihat, jumlah pengunjung sudah berubah menjadi 1. Ya. Nah, itulah visitor counter. Jadi visitor counter itu dia akan menampilkan setiap pengunjung website yang mengakses website. Tapi yang kita buat ini agak berbeda. Kenapa? Karena dia akan mencatatkan pengunjung itu dari orang yang baru pertama kali buka web browser tertentu. Jadi kalau sudah pernah web browsernya dibuka, dia akan tidak menambah pengunjung. Kenapa? Karena dianggap sessionnya sama. Kita lihat, kita buka tab baru di sini. Kita buka lagi si counter misalnya, ya. Kita buka si counter localhost. Tunggu bentar ya. Oke, localhost. Lalu kita ketikkan counter, enter. Lihat. Nah, jumlah pengunjung tetap 1. Kenapa? Karena browser kita Mozilla Firefox ini sudah dibuka dengan session yang sama. Mau berapapun tabnya, kita buka lagi tab, dia tetap sessionnya itu sama, disimpan di dalam variabel session. Variabel session itu adalah variabel yang dimiliki oleh web browser yang disimpan secara global. Jadi kalau dia pun ditambah tabnya, sessionnya sama. Itu memiliki session yang sama. Kecuali kalau kita sudah tutup. Kalau kita tutup browsernya, web browser, close, nah maka session tadi yang sudah dideklarasikan itu akan hilang. Tidak ada session yang baru. Tidak ada session. Maka ketika kita buka, ya, dia belum mengenal session yang sudah kita deklarasikan. Karena dia belum mengenal, maka dia akan menambah jumlah pengunjungnya. Jadi ini dia visitor counternya ini untuk setiap orang yang baru pertama kali membuka web browser. Lihat, jumlah pengunjungnya bertambah jadi 2 dia. Ya. Nah, itulah dia untuk visitor counter, yaitu untuk program PHP mencatatkan atau memberikan informasi jumlah pengunjung yang membuka website tertentu. Nah, kita akan bahas tentang kode programnya, ya. Nah, kalau yang di bagian pertama biasalah ya, session start itu kenapa kita gunakan session start, artinya kita menggunakan program session. Program yang kita buat itu adalah program session. Makanya kita harus buat dulu di awal bahwasanya ada session start.
Yang kedua, MySQL Connect, biasalah itu mengkoneksikan database atau mengkoneksikan web server kita dengan program kita. Lalu MySQL Select DB, kita memilih database yang ada, yang sudah kita rancang. Nah, lalu ada perintah if. Nah, ini tadi saya katakan ada tanda seru, ini artinya not, if not, ya. Jika ya session yang terregister itu artinya terdaftar, bukan counter. Nah, ini bukan counter, ya, bukan counter. Artinya dia akan membandingkan session yang sudah terdaftar sebagai counter, session yang terdaftar sebagai counter, ya. Nah, lalu ada di sini deklarasikan variabel visit ini dengan session ID-nya. Jadi simpan session ID ke dalam session ID. Jadi setiap session itu punya ID, disimpan dalam variabel visit. Ya, variabel visit. Lalu session register. Nah, ini kan tadi jika bukan. Ya, jika bukan session yang terregister itu counter, nah, maka lakukan pengujian. Maka setelah itu kita beri session register, daftarkan session atau izinkan session dengan nama apa? Nama sessionnya itu adalah si counter. Nah, dengan nama si counter artinya sudah dirubah dia. Si session yang ada pada browser itu bernama counter. Nah, itu sudah disimpan. Makanya ketika kita buka tab baru, dia sudah nama session counter, jadi dia nggak akan menambah. Dia akan menambah jika nama sessionnya bukan counter atau sessionnya tidak ada. Web browser belum memiliki session. Inilah makanya namanya not, bukan session si counter. Kalau bukan berarti dia bisa kosong, bisa counter session yang berbeda. Nah, itu dia. Inilah dia kasih nama sessionnya si counter. Daftarkan nama sessionnya si counter. Nah, setelah itu, setelah didaftarkan nama counter, barulah dia mengubah. Nah, ini perintah SQL biasa. MySQL query update visitor. Artinya update table visitor. Lalu settinglah data, field data tadi akan bertambah 1. Data tambah 1. Nilai data tadi kita kasih awalnya itu adalah 0. Nah, kalau 0 nilai awalnya, maka 0 tambah 1 dia jadi 1. Kalau sudah berubah 1, nambah 1 lagi dia. Dengan syarat ya, sessionnya bukan counter yang di sini. Ya, inilah maksud perintahnya. Lalu perintah yang berikutnya ini adalah ya HTML, perintah HTML biasa, bagaimana kita membuat program HTML, ya. Biasalah struktur HTML itu adalah ada body, ya. Ada title sebenarnya, tapi nggak begitu penting, jadi HTML dan body saja. Lalu H2 itu adalah kita mengatur headingnya, teksnya itu adalah dengan format heading 2. Line-nya center, line itu perataan. Kalau kita lihat ya, hasilnya yang ditampilkan itu dibuat di tengah, ya. Di tengah dia itu dia perataannya heading 2. Setelah itu kita akan lihat jumlah pengunjung, itulah label yang ingin kita tampilkan. Kita tampilkan, maka ya tinggal kita atur saja. Apa mau kita buat di sini? Boleh jumlah pengunjung, boleh visitor counter, namanya teks yang ingin kita tampilkan. Lalu kembali kita buka PHP, tag PHP, ya biasa tag PHP. Lalu deklarasi variabel baru, string result, MySQL query select bintang from visitor. Itu artinya adalah kita mengambil data dari tabel visitor, tabel visitor. Nah, tabel visitor, tabel yang menyimpan data-data kita tadi.
Ya, data kita tadi berapa tadi dia nambah, ya. Itu semua kan disimpan dalam tabel visitor. Ini dia. Jadi simpan data-data tadi. Nah, lalu ada string row MySQL fetch as sock. Nah, jadi ini adalah fungsinya adalah untuk mengambil data MySQL untuk menangkap data dari hasil perintah query. Nah, perintah query kita tadi adalah string result. String result itu adalah select bintang from visitor. Select bintang from visitor itu adalah data-data yang ada di dalam tabel. Nah, artinya variabel row ini menyimpan data, ya, di mana datanya itu adalah diambil dari tabel visitor. Lalu ada di sini MySQL fetch assoc. Assoc itu dari kata dia dalam bentuk array atau asosiasi, ya, array asosiasi. Ya, biasanya kan kita buat dia fetch array. Ini dia fetch assoc. Assoc itu adalah asosiasi. Nah, jadi dia dalam bentuk array asosiasi, ya. Nah, itu fungsinya assoc. Lalu echo row data. Row tadi adalah isi dari data yang sudah diasosiasikan secara array tadi, di mana filenya adalah fil data. Nah, ya, echo fungsinya mencetak. Lalu MySQL close menutup MySQL. Nah, itu saja dia penjelasan untuk hit counter. Maka nanti kita sudah bisa memasang hit counter kita ini pada halaman website tertentu sehingga bisa mendaftarkan atau menyajikan informasi tentang jumlah pengunjung website tersebut, ya. Nah, ini dia kode programnya dan sudah berjalan dia untuk yang namanya program hit counternya. Kita coba lagi tambah dengan cara menutup, ya. Coba kita tutup dulu web browser, lalu kita jalankan lagi. Tadi terakhir dia 2. Ketika kita buka web browser yang baru, maka dia akan menambah data dari tabelnya. Kita lihat localhost, lalu kita ketikkanlah counter.php, lalu kita jalankan. Ya, jumlah pengunjung 3. Nah, kelebihan session itu ya gini, dia nggak bisa ditambah. Kalaupun kita refresh ini dia saya refresh, jumlah pengunjungnya tetap. Nah, karena dia menggunakan session. Nah, jadi bisa saja dia begini, ya. Kita coba perbaiki sedikit, kita ubah. Misalnya ini kita pindahkan dia di luar ini, ya. Karena ini fungsi dari SQL untuk mengubah data, menambah data pada tabel. Lalu ini kita hilangkan, kita abaikan dia dengan memberi komentar sampai di sini, ya. Kita beri komentar, kita simpan, maka program kita, hit counter kita atau visitor counter kita sudah berubah. Kalau kita F5 di sini, maka dia akan bertambah 4. Tentu kan kita tidak ingin seperti ini. Kenapa? Karena di sini programnya tidak menggunakan session. Ini artinya dia sudah nggak menggunakan session lagi, pengujian session. Jadi dengan session yang sama pun dia bisa menambah data. Tentu bukan itu yang diharapkan program hit counter di dalam website. Kalau seperti itu, ya bayangkanlah satu pengunjungnya dia, tapi dia tekan aja tombol F5 refresh terus, maka pengunjungnya tambah terus. Kan fiktif itu berarti, ya. Nah, kita mau, ya, bisa juga dia buka-buka web browser sendiri, tapi kan untuk pengunjung website yang baru tidak berpikir seperti itu, ya. Ketika dia buka, karena kan orang membuka web browser ketika lambat kan mau dia tekan F5 kan, itu kan akan berdampak pada menambah datanya. Nah, ini tidak, dia menggunakan session, ya. Nah, inilah dia program hit counter dengan menggunakan session dan menyimpan datanya pada MySQL. Ini kita kembalikan saja, ya, program yang sebenarnya. Oke, seperti ini dia.
Nah, ini dia untuk topik yang pertama dalam PHP 12, yaitu membuat program head counter. Kita lanjut ke bahan kita, ya. Program head counter nanti silakan diikuti. Ini tadi penjelasan dari saya tentang jumlah pengunjung tidak akan bertambah walau kita tekan tombol F5 atau refresh web browser, karena kita menggunakan perintah session di dalam program. Kecuali browser kita tutup dan buka kembali, hal ini akan membuat jumlah pengunjung akan bertambah. Ulangi tutup dan buka kembali web browser untuk menambah jumlah pengunjung, maka program head counter atau visitor counter sudah dapat berjalan sebagaimana fungsinya di dalam sebuah website, karena itulah memang fungsinya. Nah, program yang pertama, kita lanjut ke program yang kedua, itu adalah untuk membuat program buku tamu atau bahasa Inggrisnya guest book. Maka algoritma yang pertama adalah kita rancang database dan tabel. Nama databasenya adalah buku tamu, nama tabelnya adalah data. Oke, kita kembali ke PHP My Admin ya. Ini kita ganti saja localhost PHP My Admin ya. PHP My Admin. Kita masuk ke program 2, yaitu merancang buku tamu. Maka yang pertama kita akan merancang terlebih dahulu database dan tabelnya sesuai dengan materi yang ada ya. Di mana databasenya itu adalah namanya buku tamu ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita buat databasenya, create new database, namanya adalah buku tamu. Kalau sudah, klik tombol create ya. Lalu nama tabelnya adalah data. Nama tabelnya data. Ini tabelnya data. Filenya kita lihat di sini, filenya yang mau kita rancang itu ada sebanyak 4. Ada nama, email, HP, dan komentar. Maka kita buatlah di sini ya, filenya sebanyak 4 ya. Go. Lalu kita buatlah dia file-filenya, daftar filenya, tipe datanya, dan panjang penampung datanya. Yang pertama adalah nama, lalu ada email, lalu ada HP, yang terakhir adalah komentar. Nah, tipe datanya kita buat semua varchar ya. Nama kita buat saja 30 ya, mantap ada namanya yang panjang. Email juga 30. Di sini berapa dibuat? 20 pun sudah bisa ya, 20 saja. 20. Ini juga 20. HP, varchar juga 20. Komentar, varchar juga 20. Ini 25, komentarnya mungkin panjang ya. Kalau sudah, kita klik tombol save ya, untuk membuat tabel dengan struktur filenya. Nah, langkah berikutnya setelah kita rancang tabel, database tabel, kita buat file PHP yang baru, simpan dengan nama tamu. Oke, berarti kita lihat dulu. Oke, sudah jadi dia tabelnya. Maka kita ke web editor kita. Kita buatlah file baru, file new. Iya, PHP create. Ya, yang ini kita close saja. Ya, sudah selesai tadi dia untuk head counter. Nah, maka kita ke desain. Nah, kita diminta untuk rancang. Ini buat file baru. Oh, kita kasih simpan dulu dengan nama tamu PHP. Oke, kita simpan. Ctrl S. Kasih namanya adalah tamu .php. Iya. Save ya. Nah, kalau sudah, kita desain dia sebagai berikut ya. Tampilan formnya formulir buku tamu. Nah, yang pertama kita buat dulu judulnya rata tengah, ketikkan saja dia langsung formulir buku tamu. Lalu kita atur headingnya, misalnya adalah heading 1 ya. Nah, setelah itu kita enter ke bawah, tempatkan kursornya di akhir ya. Enter. Lalu kita tambahkan dia form ya. Oke.
Lalu kita tambahkan lagi dia tabel, insert tabel. Nah, dimana row-nya sebanyak 5, kolomnya sebanyak 2, tabel width-nya 50%. Ya, kalau sudah kita oke kan. Lalu kita aturlah di sini perataannya center. Oke. Setelah itu kita masukkanlah dia labelnya. Yang pertama tadi adalah nama, lalu ada email, lalu ada HP, nomor HP, lalu ada komentar. Setelah itu kita masukkan dia objek-objeknya, komponen formnya dari insert, form, text field, oke kan? Yang kedua juga begitu, insert, form, text field juga, oke. Tempatkan kursor dulu sesuai dengan barisnya. Nomor HP insert, form, text field juga, oke kan? Yang keempat, insert lagi form, kita pilih text area, komentarnya lebih panjang dia. Oke. Lalu kita lihat materi, kita tambahkan di situ dua tombol, yaitu simpan dan batal. Ya. Nah, ini kita buat dulu dia insert lagi form, pilih button. Oke. Lalu kita buat rata tengah, nanti kita atur dia. Yang kedua, insert lagi form, button, oke kan, lalu kita buat rata tengah lagi. Nah, sesudah kita rancang begini, apalagi yang kita harus lakukan sesuai algoritmanya? Katanya di sini adalah lakukan pengaturan berikut. Beri nama untuk setiap objek, ya. Lalu pengisian data, atur action formnya, proses tamu PHP dengan metode post, lalu ubah value objek button menjadi simpan dan batal. Nah, itu maksudnya begini. Kita kasih namanya, ini ya namanya kita buatlah T-nya besar, T nama, ingat ya, namanya ini akan kita gunakan nanti untuk program yang selanjutnya. Yang kedua email, kita kasih dia T karena dia text field ya, T nama itu inisial saja biar kita ingat itu text field. T email, lalu nomor HP kita kasih juga T, HP kecil ya, T-nya aja yang besar. Komentar, ini T komen, enter. Lalu ini kita ganti menjadi simpan dan batal. Ini berarti pada value, ini menjadi simpan, nah yang ini menjadi reset lah, batal. Reset, kasih namanya adalah batal. Oke. Lalu katanya pada action form. Nah, action form itu ini ya, kasih nama action formnya, atur action form proses tamu titik PHP. Nah, mana action formnya? Kita tandai dulu. Ada di sini text selectornya. Ini text selector. Cari dia form. Nah, maka ada action di sini. Kita kasih namanya adalah sesuai dengan materi kita. Kasih namanya proses tamu untuk action. Proses tamu titik PHP. Maka kita ketikkanlah di sini proses tamu titik PHP. Kalau sudah enter, ya metode postnya itu ini metode post. Kita pilih post. Oke. Kalau sudah kita atur, nah, ini dia yang berikutnya adalah buat file PHP baru. Oke, kita simpan dulu ini, Ctrl S. Lalu buat file PHP baru, file new, pilih dia PHP, klik tombol create. Ya. Nah, setelah itu kita ini simpan dengan nama yang ada pada action form tadi, yaitu proses tamu titik PHP. Maka kita simpanlah dulu file yang baru ini, Ctrl S, namanya adalah proses tamu titik PHP, ya, sesuai dengan yang ada pada file yang pertama. Ini file yang pertama, formnya adalah proses tamu titik PHP. Oke. Kalau sudah kita buat file baru, maka kita masuk ke kode program. Nah, katanya di situ ketikkanlah kode program PHP berikut ini. Ya, tentu di tab kode kembali. Tab kode kembali kita kasih dia tag PHP-nya, ya. Lalu kita ketikkanlah. Yang pertama MySQL connect. MySQL _connect. Lalu ketik ganda,
ganda kurung titik koma, MySQL, select DB. Nama database kita tadi adalah buku tamu, titik koma, ya, bisa nama database kita. Lalu kita deklarasikan variabel nama email HP. Ini mengambil data dari objek pengisian data yang sudah kita buat tadi, namanya ada t nama, t email. Ini fungsinya. Deklarasi variabel baru. Yang pertama string nama, ya, ini fungsinya ambil data dari si t nama. T-nya tadi besar kapital, ya, T-nya nama, titik koma. Yang kedua deklarasi variabel baru email. Variabel email, ambil data lagi dari si t email, ya, tutup, titik koma. Lalu string HP, kita buat lagi dia data dari si t HP, titik koma. Yang keempat string comment, sama dengan string underscore post, ambil dari si t comment, tutup, tag php, titik koma. Iya, nah kita lihat. Lalu kita masuklah ke perintah memasukkan data atau insert data. MySQL query, oke, MySQL underscore query, buka kurung, petik ganda, insert into, nama tabel kita adalah data, dimana nilainya adalah values, buka kurung, tunggal. Kita panggillah variabel yang pertama nama, masukkan dia ke field nama, string email, lalu string HP, lalu string comment, tutup kurung, petik ganda, tutup kurung lagi, titik koma. Lalu kita masukkan dia pesan script alert, ya, echo, buka kurung script, ya, lalu alert, script alert, buka kurung. Nah, kita buat di situ adalah disimpan ke buku tamu, disimpan ke buku tamu, tutup kurung, lalu tutup dengan script, ya, lalu tutup petik ganda. Nah, ini ganda iconya, ya, petik ganda, titik koma. Oke, lalu kita panggil lagi dia include. Ini memanggil file pertama, yaitu tamu.php, titik koma. Setelah itu tutup dengan tag php. Ctrl S, kita pastikan lagi, ya, perintahnya. Oke, nah kalau sudah selesai kode programnya, untuk memastikan data buku tamu telah tersimpan dapat dilihat melalui phpMyAdmin. Nah, kita jalankan dulu dari web browser apakah program buku tamunya ini sudah berjalan. Kita buka lagi dia web browser, lalu kita panggil dia localhost. Tadi nama file pertama itu adalah tamu.php. Enter. Kita lihat, maka akan ada nanti dia formulir pengisian buku tamu, ya. Namanya adalah formulir buku tamu, ya, seperti ini dia. Misalnya namanya kita kasih adalah Kane, ya, namanya Kane Arsen, emailnya adalah kanearsen@gmail.com. Nomor HP-nya misalnya bebas saja, ya. Lalu komentarnya, terima kasih, website sangat membantu. Nah, ini ketiknya karakternya tadi maksimal 25, nggak usah kepanjangan, ya. Kalau mau kita buat lebih banyak menampung komentar, di awal mendesain database-nya, tabelnya, filenya itu kita kasih dengan panjang yang lebih ukuran lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau sudah, kita kliklah tombol simpan,
Oke. Nah, simpan. Nah, tunggu dulu. Ini insert into data values string nama. Oke, kita lihat dulu. Insert into data values string nama, email, HP, include tamip PHP, script alert, echo script alert. Oke, kita lihat dulu. Echo script alert, echo script alert, disimpan ke buku tamu. Oke. Proses tamu. Oke, coba kita lihat dulu datanya. Buku tamu, data. Oke, browse. Lihat sudah masuk dia ya. Gain or send, emailnya, HP-nya. Terima kasih websitenya. Sangat. Ini sudah muncul dia. Ya. Kita coba isi lagi, ini langsung muncul kembali ya. Misalnya data kedua, tapi pesannya nggak muncul ya. Kita lihat dulu script. Oke, kita coba jalankan yang kedua. Misalnya datanya adalah Budi Sudarsono, emailnya adalah sudarbudi@yahoo.com, nomor HP-nya bebas saja, komentarnya great, tanda seru, ya kan? Lalu kita klik tombol simpan. Iya, simpan. Kalau sudah, kita lihat lagi di database kita. Oke, browse. Sudah masuk dia data yang kedua. Ini tadi data yang pertama, data yang kedua. Dengan begitu, program buku tamu kita sudah berhasil. Nah, buku tamu ini kan nanti bisa dilihat dari si admin websitenya, siapa-siapa aja data tamunya. Ya, tentu kalau pengunjung nggak perlu melihatnya, dia hanya perlu melakukan pengisian data tamu saja. Ya, nah itu dia untuk program buku tamu kita. Oke, itu dia untuk program buku tamu kita. Nah, silakan dilihat materinya ya. Diikuti videonya, langkah-langkahnya sudah jelas dan sudah berhasil dia menyimpan baik itu program hit counter dan program buku tamunya sudah berhasil kita buat. Tinggal kalian praktekkan, ulang-ulangi sampai mengerti ya, bagaimana cara pembuatannya, programnya, dan bagaimana mengetikkan programnya dengan benar. Oke. Ya, ini dia programnya. Kalau kita isi lagi buku tamu, data yang ketiga misalnya namanya adalah Rain Edbird. Emailnya adalah edbirdrain@gmail.com. Nomor HP-nya bebas saja. Komentarnya mantap. Mantap katanya gitu ya. Kalau sudah, kita simpan saja ya. Lalu kita lihat saja di sini kembali datanya. Data. Oke. Maka kita lihat dalam database kita, tabel kita untuk buku tamu akan ada sebanyak 3 data atau record tamu yang sudah mengisi buku tamu.
Lihat, sudah ada 3. Ada Kane Arsen, ada Budi Sudarsono, ada Rain Edward. Ya. Nah, ini dia untuk program buku tamu kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa mengikutinya. Ya. Silakan diulang-ulangi sampai paham, sampai berhasil mempraktekkan program yang kita pelajari hari ini. Ini dulu pertemuan kita. Terima kasih.